Geda gedi geda oh. Kade ni immigration di. Yo mi leli. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Vina dan Cecilia akan menjelaskan materi tentang sosiologi yang bertema tindakan sosial instrumental. Tindakan sosial adalah tindakan ataupun perilaku individu yang dipengaruhi oleh orang lain dan memiliki makna sosial. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Max Weber, seseorang sosiologis Jerman yang menekankan bahwa tindakan sosial tidak hanya sekadar perbuatan, namun tetapi juga harus memiliki makna yang ditunjukkan kepada orang lain. Adapun jenis-jenis tindakan sosial menurut Max Weber, yang pertama tindakan rasional instrumental, yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai, yang ketiga tindakan efektif, yang keempat tindakan tradisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan sosial instrumental. Kalian tahu nggak sih tindakan sosial instrumental itu apa? Jadi, tindakan sosial instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan mempertimbangkan cara-cara yang paling efektif serta rasional untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tindakan ini bersifat kalkulatif, artinya seseorang menilai tindakan ini berdasarkan efisiensi dan hasil yang diinginkan. Konsep ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Max Weber sebagai salah satu bentuk tindakan sosial dalam sosiologi. Kalian juga harus tahu loh, adapun tujuan dari tindakan sosial instrumental, yaitu selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan cara yang paling efektif dan rasional. Jadi, tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan cara-cara yang paling efektif serta rasional untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, tindakan ini bersifat kalkulatif, artinya seseorang menilai tindakan berdasarkan efisiensi dan hasil yang diinginkan. Konsep ini ditimbangkan oleh suatu tokoh yaitu Max Weber sebagai salah satu bentuk tindakan sosial dalam sosiologi. Selain tujuan, ada pun manfaat tindakan sosial instrumental, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan, yang kedua mengoptimalkan sumber daya, yang ketiga mempermudah mengambil keputusan, yang keempat meningkatkan efisiensi dalam interaksi sosial, yang kelima ataupun yang terakhir mendukung perkembangan sosial dalam ekonomi. Adapun contoh sikap yang biasa dilakukan oleh seorang pelajar. Yang pertama, membuat jadwal belajar efektif untuk persiapan ujian. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk membantu pelajaran. Yang ketiga, bergabung dalam kelompok belajar untuk meningkatkan pemahaman. Yang keempat, mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus tambahan. Yang kelima, mengatur waktu antara belajar dan istirahat agar tidak kelelahan. Nah, semua contoh itu menunjukkan bagaimana pelajar mengambil tindakan yang rasional dan efisien untuk mencapai tujuan di bidang akademik mereka. Nah, selain contoh tindakan sosial instrumental yang biasa dilakukan oleh seorang pelajar, kita juga dapat melakukan tindakan sosial instrumental di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membeli barang yang tidak diperlukan dan menyisihkan uang untuk ditabung. Yang kedua,
belajar bersama sebelum ujian. Yang ketiga, tidak membuang air saat mencuci tangan. Yang keempat, makan dengan cepat agar tidak terlambat sekolah. Yang kelima, menyapu lantai 2 kali sehari agar rumah bersih. Yang keenam, memilih barang yang lebih murah untuk menghemat keuangan. Di sini kita akan menampilkan video contoh tindakan instrumental. Yang pertama, tidak membeli barang yang tidak diperlukan dan menyisihkan uang untuk ditabung. Sel, kamu tahu aku masih yang lagi tren itu kan, yang gantungan boneka. Oh iya, ingatan itu kan? Iya, aku mau beli. Kamu mau beli gak? Barengnya sama aku. Enggak dulu deh, karena aku ada keperluan lain yang harus aku beli lebih dulu lah. Oh, jadi kamu mau beli ya? Skip dulu lah. Yang kedua, belajar bersama teman sebelum melaksanakan ujian. Lagi belajar apa? Lagi belajar apa? Kamu kenalan dulu. Makan, kamu kan belajar. Duit nih yuk. Boleh? Kamu Akhirnya, mereka berdua saling belajar untuk mempersiapkan diri saat ujian nanti akan tiba. Contoh yang terakhir atau yang ketiga, tidak membuang-buang air saat mencuci tangan. Terima kasih semua sudah menonton. Semoga info ini sangat bermanfaat untuk kalian.